Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Tuhan sekalian alam atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad, pembawa risalah dinul Islam, hingga sampai kepada kita semua. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, melakukan kewajiban sholat 5 waktu merupakan ibadah pokok bagi semua orang muslim. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat yaitu amalan sholat. Jika baik amalan sholat seseorang, maka baik pula seluruh amalan ibadahnya. Namun sebaliknya, jika buruk amalan sholatnya, maka buruk pula amalannya secara keseluruhan. Dalam menjalankan ibadah sholat ini, selain kita harus khusyuk dan menghayati semua bacaan-bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang kita gunakan saat sholat. Jangan sampai saat menghadap Allah kita malah berpakaian asal-asalan, namun saat menghadiri hajatan atau undangan dari orang lain, kita malah berpakaian terbaik dan sangat rapi. Para ulama telah mengajarkan kepada kita umat Islam bahwasanya saat kita mendirikan sholat, setidaknya janganlah menggunakan 2 jenis pakaian seperti di bawah ini. Yang pertama, janganlah menggunakan pakaian yang penuh dengan gambar. Hadis dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat sebagai tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku, karena dia selalu bergambar dan terlintas di kepalaku ketika sedang sholat. Imam Al-Qastolani berkata bahwa janganlah kalian menggunakan pakaian yang bergambar saat sholat, yang dengan adanya pakaian bergambar tersebut, orang yang ada di belakangmu menjadi tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, jangan menggunakan sarung atau celana yang melewati mata kaki bagi seorang laki-laki. Menggunakan sarung atau celana yang melewati mata kaki bagi seorang laki-laki disebut isbal. Isbal sendiri menurut istilah yaitu melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik dikarenakan sombong ataupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi kedua mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang lagi. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat tapi sarungnya menutupi kedua mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang laki-laki yang musbil,
yaitu sarung atau celananya menutupi mata kakinya. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggap sholatnya sah. Namun, ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini. Tujuannya agar mereka lebih berhati-hati. Yang ketiga, jangan sholat menggunakan sepotong baju saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid." Yang dimaksud kata masjid di ayat ini adalah yaitu sholat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan sepotong baju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, jangan menggunakan kemeja atau pakaian pendek hingga tersingkap sewaktu sholat. Selain menggunakan celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria di masa ini yang juga mengenakan kemeja atau kaos t-shirt yang sangat pendek saat sholat, yang mana ketika rukuk dan sujud, kemeja yang semula menutupi celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang rukuk atau sujud bersimpuh di hadapan Allah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Yang kelima, jangan menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang tanpa sadar kita lakukan saat sholat, yaitu menyingsingkan lengan baju saat akan memulai sholat. Hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menyingsingkan baju serta mengikat rambut." Yang keenam, jangan menggunakan kemeja yang kedua bahunya terbuka. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun." Yang ketujuh, jangan menggunakan baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh kita. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya saat malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit hingga membentuk semua tubuhnya. Rasulullah menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung. Jika kainmu luas, maka selimutkan ke seluruh anggota badanmu. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika seorang sholat menggunakan baju yang tipis hingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya.
Demikianlah 7 jenis pakaian yang dilarang digunakan saat kita sholat. Harapan kami, informasi ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya totalitas dalam ibadah sholat kita. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan video ini dimanapun saat ini kita berada. Dan bagi para pemirsa sekalian yang mempunyai hajat apapun, silahkan tulis apa yang dihajatkan pada kolom komentar, agar semua hajat yang dituliskan tersebut dapat kita bantu aminkan bersama-sama. Terakhir kami doakan semoga semua apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.